Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Fakta Sejarah dalam kisah terbaru yang ditulis oleh Mas Rian dalam judul Rekso Jiwa Warisan Sang Abdi Dalem. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada agar selalu dalam keadaan sehat, selalu memancarkan energi yang bahagia agar semua urusan dapat mudah diselesaikan. Amin. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kau yakin mau sendirian, Aruna? Ini sudah tengah malam. Gunung Sumbing, bukan Merapi. Tapi tetap saja, kita tidak tahu apa yang berkeliaran di sini. Aruna menarik nafas panjang. Bau daun pinus dan tanah lembab memenuhi paru-parunya. Ia menoleh ke arah Indra, ketua panitia yang wajahnya tampak cemas di bawah sorot lampu senter. Aku baik-baik saja, Mas. Aku hanya butuh udara segar. Aku tidak bisa tidur di tenda karena semua mendengkur seperti paduan suara babi hutan, jawab Aruna, berusaha membuat lelucon. Indra tidak tertawa. Ia tahu Aruna bukan tipe pembual. Dari semua peserta latihan dasar kepemimpinan atau LDK tahun ini, Aruna adalah yang paling tenang, namun juga yang paling peka. Duduk saja di dekat api unggun. Aku akan menyalakan lagi bara yang hampir mati. Jangan menjauh dari batas pos perkemahan, oke? Pesan Indra. Nadanya lebih berupa perintah daripada permintaan. Siap, Komandan. Aruna memberi hormat main-main, lalu berjalan ke arah tunggul pohon yang sedikit jauh dari area tenda utama. LDK ini diadakan di salah satu jalur pendakian Gunung Sumbing, Jawa Tengah. Udara di ketinggian 2000 meter itu menusuk kulit, tapi pemandangan malam di bawah langit tanpa polusi cahaya sungguh menakjubkan. Ribuan bintang bertaburan, seolah alam sedang menggelar permadani berkilauan di atas kepala. Aruna duduk, menyilangkan kaki, dan membiarkan dinginnya embun memeluknya. Keheningan malam di gunung itu berbeda. Bukan keheningan total, melainkan keheningan yang penuh dengan suara kecil bisikan angin, gesekan serangga, dan desau dedaunan yang terdengar seperti bisikan rahasia yang tak bisa ia pahami. Saat matanya mulai terbiasa dengan kegelapan, ia melihatnya. Di bawah pohon yang sudah memiliki umur cukup tua, akarnya menjulur seperti ular raksasa, jauh di luar batas perkemahan. Berdiri sesosok bayangan. Bayangan itu terlalu tegar dan terlalu statis untuk pohon. Ia mengenakan beskap hitam yang kaku dan sudah usang, dipadukan dengan jarit batik motif parang rusak yang berkelas. Dililit rapi di pinggangnya. Di kepalanya terpasang belangkon khas Jawa Tengah, membuat seluruh penampilannya terasa seperti foto dari era kolonial yang hidup kembali. Pria tua itu membelakangi Aruna. Ia berdiri tegak, dengan kedua tangan dilipat di depan perutnya, dalam posisi menghormat, seolah ia sedang menjaga sesuatu yang sangat berharga, atau lebih tepatnya, seolah ia sedang menunggu seseorang. Detak jantung Aruna melambat, lalu mendadak berpacu kencang. Ia tidak merasakan aura jahat, melainkan kesepian yang tak terhingga dan keberatan yang sangat tua. Aruna mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia mencoba bergerak, tapi kakinya terasa seperti terpaku ke tanah. Seluruh indranya fokus pada sosok itu yang diam membisu di bawah pohon tua. Tiba-tiba, Aruna mencium bau, bukan bau daun kering atau asap api unggun, tapi bau kemenyan yang manis dan menyesakkan, bercampur dengan aroma bunga kenanga yang tajam, aroma khas persembahan Jawa. Sosok lelaki tua itu bergerak sangat perlahan. Ia tidak berbalik, tapi ia menggeser bahunya, sedikit memiringkan kepalanya. Tindakan itu sudah cukup bagi Aruna. Itu adalah tatapan tanpa mata yang ia rasakan, sebuah pengakuan bahwa ia telah terlihat. Panik menyergap Aruna.
ia melonjak berdiri. Tanpa sadar, tersandung akar yang menjulur. Ia berlari sekencang-kencangnya kembali ke arah Indra dan api unggun yang mulai menyala lagi. "Aruna, kau kenapa? Wajahmu pucat sekali." Indra menahan bahunya. Tidak apa-apa mas, tidak ada apa-apa. Aku hanya kedinginan. Aku masuk tenda saja." Aruna tergagap, memaksakan senyum yang pasti terlihat seperti seringai ketakutan. Ia buru-buru masuk ke tendanya. Menggigil bukan karena dingin, tapi karena teror. Selama sisa malam itu, Aruna tidur tidak nyenyak. Ia merasa tendanya lebih sempit, udaranya lebih berat, dan aroma kenanga layu itu seolah melekat di udara, di rambutnya, dan di dalam tidurnya. Kepulangan Aruna ke rumahnya di Semarang terasa seperti melarikan diri dari penjara. Tetapi sesampainya ia di pintu rumah, ia menyadari bahwa ia telah membawa penjara itu bersamanya. Minggu pertama setelah LDK berlalu dalam kabut kelelahan, Aruna berpikir, mungkin ia terlalu stres, mungkin ia hanya berhalusinasi. Namun hal-hal aneh mulai terjadi. Itu dimulai di kamar mandi. Aruna sedang menyikat gigi, memandang bayangannya di cermin. Tubuhnya kurus, kulitnya coklat karena terpapar matahari gunung. Saat ia menoleh sedikit, Aruna melihat pantulan di cermin. Di atas bahu kiri Aruna, di antara leher dan pundaknya, terlipat sehelai kain batik. Kain itu bukan milik Aruna. Itu adalah ujung jari batik parang rusak yang warnanya coklat kusam dan motifnya tampak kuno. Aruna terkesiap. Ia menoleh cepat. Tidak ada apa-apa di bahunya, hanya kulit dan rambutnya. Ia kembali menatap cermin. Jarit itu masih ada, seolah itu adalah jubah tak kasat mata yang dililitkan kepadanya. Ia mengusap cermin yang berembun, berharap itu hanya ilusi. Ketika embun hilang, jarit itu hilang. Namun bersamaan dengan hilangnya jarit itu, muncul lagi aroma yang ia kenali dari malam di Sumbing, Kenanga dan Kemenyan. Aruna mulai menyentuh bahu kirinya. Rasanya dingin, jauh lebih dingin dari bagian tubuhnya yang lain. Rasa dingin itu tidak hilang meski ia sudah mandi air hangat. Itu adalah dingin yang mati. Malam itu, saat Aruna mencoba mengerjakan tugas sekolah di meja belajarnya, ia mendengar suara. Klak, klak, klak. Suara itu adalah bunyi langkah. Langkah kaki yang sangat lambat, teratur, dan ritmis. Seolah seseorang berjalan dengan sepatu kulit yang sangat keras di lantai upin. Aruna membeku. Lantai kamarnya dilapisi karpet tebal. Tidak mungkin ada suara langkah jelas itu. Ia menoleh ke belakang, ke arah pintu kamarnya yang tertutup rapat. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap buku. Klek, klek, klek. Kali ini suara itu datang dari belakangnya, tepat di dekat kursi belajarnya. Ia menahan nafas. Ia tidak berani menoleh. Ia hanya bisa melihat ke pantulan layar laptopnya yang gelap. Di pantulan itu, ia melihatnya. Ia berdiri sangat dekat. Begitu dekat hingga Aruna bisa merasakan udara yang ia pindahkan saat ia bergerak. Wajahnya kurus, cekung, dan dihiasi dengan senyum tipis, senyum yang bukan menunjukkan kebahagiaan, melainkan kepuasan yang menakutkan. Matanya gelap, tanpa pupil, hanya sepasang lubang yang menyerap cahaya. Ki Joyo, nama yang kemudian didengar Aruna dalam bisikan-bisikan dingin, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya mengangkat tangan kirinya yang keriput dan meletakkannya di pundak kiri Aruna. Seketika, rasa dingin itu berubah menjadi mati rasa yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Aruna menjerit dalam hati. Itu adalah sensasi yang sama saat ia menemukan jarit batik di bahunya.
Makhluk itu melekat di pundaknya, seperti seekor burung hantu yang tak kasat mata, menemaninya kemanapun ia pergi. Aruna melompat dari kursi. Ia berbalik. Sosok itu hilang, hanya udara yang bergetar. Tapi bau kenanga layu itu begitu pekat, hingga Aruna mual dan berlari ke kamar mandi. Teror Kijoyo. Nama itu kini melekat di benak Aruna. Kijoyo tidak hanya terjadi di rumah. Ia adalah parasit yang menolak untuk bersembunyi. Ia ingin Aruna tahu bahwa ia selalu ada. Di sekolah, saat pelajaran bahasa Inggris, Aruna sedang fokus mendengarkan presentasi temannya. Tiba-tiba ia merasakan tekanan di bahunya. Tekanan itu diikuti dengan bau khas, campuran kemenyan dan tanah. Ia tahu Kijoyo ada di sana. Aruna mencoba mengabaikannya. Ia memaksakan matanya menatap papan tulis. Namun, kini ia bisa melihatnya dengan mata telanjang, tanpa perlu pantulan. Kijoyo berdiri di samping meja guru, menatap Aruna dengan penuh perhatian. Ekspresinya seperti seorang pengawas yang memastikan Aruna tidak menyimpang dari jalannya. Saat Aruna mencoba menulis, tangannya mulai gemetar hebat. Tulisan di bukunya menjadi cakar ayam. Teman di sebelahnya, Siti, menyenggolnya. "Kenapa, Ru? Tegang banget," bisik Siti. Aruna hanya bisa menggeleng. Ia tidak bisa mengatakan. Ada kakek-kakek berpakaian Jawa kuno yang sedang menatapku dari samping guru. Ketika jam istirahat tiba, Aruna buru-buru pergi ke perpustakaan, berharap keramaian dan cahaya akan mengusir entitas itu. Di lorong perpustakaan yang sepi, ia melihat bayangannya di jendela kaca. Dan ya, bayangan Kijoyo kini terpantul jelas. Ia seolah berdiri di belakang Aruna, lebih tinggi, lebih kurus, dan ia mencondongkan tubuhnya, seolah sedang membisikkan sesuatu ke telinga Aruna. Aruna cepat-cepat menutup telinganya. Air mata mulai menggenang. Dia tidak bisa memengaruhiku. Dia tidak bisa membuatku gila. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan, bukan di telinga, tapi di benaknya. "Nggih, Doro, kulo namung abdi dalem. Kulo namung manut perintah. Ya Tuhan, saya hanya pelayan. Saya hanya menuruti perintah." Suara itu sangat lembut, kuno, dan memelas. Aruna tidak mengerti apa yang ia bisikkan, tapi ia tahu itu adalah bahasa Jawa halus yang sudah lama tidak dipakai. Suara itu terasa seperti kesepian yang dibekukan, merayap di pikirannya. Keluarga Aruna mulai menyadari perubahan drastis pada dirinya. Aruna menjadi penyendiri, penakut, dan nafsu makannya hilang. Ia sering terlihat berbicara sendiri, atau lebih sering, berbisik meminta seseorang untuk pergi. Suatu malam, ayah Aruna, Pak Danu, duduk di tempat tidur Aruna. "Runa, ada apa, Nak? Kau bisa cerita pada ayah. Kami sudah membawamu ke dokter. Kata dokter kau hanya kelelahan," kata Pak Danu lembut, mengelus rambut putrinya. Saat itu Aruna melihatnya. Kijoyo berdiri di samping Pak Danu. Ia tidak tersenyum. Kali ini ekspresinya adalah kecemburuan yang murni. Ia mengangkat tangannya yang keriput dan meletakkannya tepat di bahu Pak Danu. Aruna tahu Kijoyo sedang mengirimkan rasa dingin dan ketidaknyamanan yang sama yang ia kirimkan pada Aruna. "Jangan sentuh ayahku!" teriak Aruna, histeris. Ia mendorong Pak Danu menjauh dari tempat tidur. Pak Danu terkejut melihat mata Aruna yang memerah dan penuh ketakutan. "Runa, ada apa? Siapa yang kau lihat, Nak?" Dia kakek tua itu. Dia ingin mengambil ayah dariku." Aruna menangis dan menunjuk ke sudut ruangan yang kosong. Sejak malam itu, hubungan Aruna dengan keluarganya menjadi renggang. Mereka mengira Aruna mengalami gangguan mental serius. Mereka merencanakan untuk membawanya ke psikiater yang lebih ahli. Namun, yang paling mengerikan adalah
dampak fisik yang terjadi setelah Ki Joyo menyentuh Pak Danu. Keesokan paginya, Pak Danu jatuh sakit. Bukan flu biasa, tapi sakit mendadak dengan demam tinggi, nyeri tulang hebat, dan kelelahan yang luar biasa. Dokter tidak bisa mendiagnosisnya secara pasti. Aruna tahu, Ki Joyo tidak hanya ingin Aruna menemaninya. Ia ingin menghilangkan semua penghalang antara dirinya dan pendampingnya dalam tanda kutip. Ia ingin Aruna hanya fokus padanya. Aruna tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu, dan ia harus melakukannya secara tradisional, sesuai dengan akar masalahnya. Ia ingat bahwa ayahnya pernah bercerita tentang Mbah Sutina, bibi jauh mereka yang tinggal di daerah pedalaman Solo. Mbah Sutina adalah seorang waranggana, yakni penyanyi keroncong Jawa yang sangat dihormati, tapi juga dikenal sebagai wanita yang mengerti hal-hal yang tidak terlihat. Dengan sisa tabungan dan keberanian yang tersisa, Aruna diam-diam pergi ke Solo. Perjalanan dengan bus antar kota terasa seperti mimpi buruk. Ki Joyo selalu bersamanya. Aruna melihat pantulan belangkonya di jendela bus yang gelap, dan ia mencium bau kenanga layu di setiap kursi kosong di sebelahnya. Sesampainya di rumah Mbah Sutina, Aruna disambut dengan pelukan hangat. Rumah Mbah Sutina adalah rumah joglo tradisional yang beraroma kunyit, jamu, dan dupa yang menenangkan. Mbah Sutina tidak terkejut melihat Aruna. Ia hanya memandangi bahu kiri Aruna dengan mata yang lembut tapi tajam. "Kau bawa tamu agung dari gunung, Duk," kata Mbah Sutina sambil menyeduh teh melati. "Mbah, tolong aku." Aruna pecah dalam tangis. "Tolong aku, Mbah. Dia mengikutiku. Dia menyakiti ayahku. Aku tidak tahu harus berbuat apa, Mbah." "Duduk sini, Nduk." Mbah Sutina menunjuk ke kursi kayu di sebelahnya. "Ceritakan padaku, apa yang kau lihat di bawah pohon tua itu?" Aruna menceritakan semuanya, dari tembang lirih, beskap hitam, jarit parang rusak, hingga bau kenanga yang melekat. Mbah Sutina mengangguk-angguk. Ia mengambil sebatang rokok lembak menyan dan menyalakannya. Asapnya yang tebal menyelimuti ruangan. "Dia adalah Ki Joyo Rekso Bumi," kata Mbah Sutina. Suaranya pelan dan bergetar. "Dia bukan hantu biasa, Nduk. Beliau adalah Danyang, penjaga setia sebuah situs kuno di lereng Sumbing. Beliau adalah abdi dalam yang ditugaskan oleh keraton pada masanya untuk menjaga pusaka alam itu dari tangan penjajah dan tangan serakah. Tapi kenapa aku? Kenapa dia mengikutiku?" tanya Aruna frustasi. "Kau melanggar pantangan, Duk, tanpa kau sadari. Di malam kau melihatnya, kau duduk di jalur persembahannya, dan kau mengagumi kesunyian dan penampilannya. Baginya itu adalah sebuah izin. Kau telah mengambil kembang setaman tak kasat mata di bahumu, tanda bahwa kau telah dipilih untuk menjadi jiwanya." Mbah Sutina menjelaskan bahwa Ki Joyo sangat kesepian. Ia telah menjaga situs itu selama ratusan tahun, sendirian. Ia melihat Aruna sebagai sosok yang memiliki aura murni dan kepekaan tinggi, menjadikannya pendamping yang sempurna. Dia tidak ingin membunuhmu. Dia ingin kau mengabdi padanya. Dia ingin kau hidup sendirian, menjauh dari keluargamu, agar kau hanya terikat pada tugas penjagaannya. Sakit ayahmu adalah cara dia memutus ikatanmu dengan dunia nyata. Jelas, Mbah Sutina. "Lalu apa yang harus aku lakukan, Mbah? Mengusirnya dengan doa atau mantra?" Mbah Sutina menggeleng. "Ki Joyo tidak bisa diusir. Dia adalah bagian dari tanah itu. Dia harus dihormati dan dikembalikan dengan kesadaran dan keikhlasan. Kau harus berdialog dengannya, Aruna. Jangan takut. Beliau adalah abdi dalam.
beliau akan mendengarkan sopan santun. Mbah Sutinah menyuruh Aruna melakukan ritual pembersihan diri, mengenakan pakaian Jawa, dan duduk di depan sebuah cermin besar yang ditutupi kain putih. Saat dia muncul, "Jangan tunjukkan rasa takut ya, Nduk. Tunjukkanlah rasa hormat dan pengertian. Tanyakan padanya apa yang bisa kau berikan agar ia merasa pengabdiannya sempurna," perintah Mbah Suminah. Malam itu, di kamar yang sunyi, Aruna duduk bersila. Ia merasakan dingin yang menusuk di bahu kirinya. Klek, klek, klek. Langkah kaki itu terdengar lagi. Ki Joyo muncul. Ia berdiri di belakang Aruna, memandangi pantulan Aruna di cermin. Tatapannya sedih dan kosong. Aruna menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak berani menoleh. Ia hanya bisa berbicara melalui cermin, melalui hati. "Ndoro Ki Joyo," ucap Aruna, menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil yang ia hafal dari Mbah Sutinah. "Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelancangan saya. Saya yang bodoh ini telah melewati batas yang tidak saya ketahui dan telah membawa panjenengan dari rumah panjenengan yang damai." Ki Joyo tidak bergerak, tapi Aruna merasakan tekanannya sedikit berkurang. "Panjenengan adalah seorang abdi dalam yang terhormat, menjaga bumi ini dengan jiwa dan raga. Saya menghormati pengabdian panjenengan, tetapi saya mohon belas kasih, Ndoro. Saya tidak pantas menjadi pendamping panjenengan. Saya hanyalah seorang anak yang masih memiliki kewajiban pada orang tua saya." Aruna menelan ludah. Ini adalah bagian yang paling sulit. "Jika panjenengan mengambil kehidupan orang-orang yang saya sayangi, saya tidak akan menjadi pendamping yang bahagia. Saya akan menjadi budak yang penuh dendam, dan pengabdian panjenengan akan tercoreng oleh kebencian. Itu bukanlah kehormatan bagi seorang penjaga bumi." Aruna melihat bibir Ki Joyo yang kering bergerak. Ia tidak mengeluarkan suara, tapi Aruna mendengar di benaknya. "Lalu apa yang harus kulakukan? Aku sudah sendirian selama ratusan tahun. Siapa yang akan meneruskan tugasku? Siapa yang akan mengenangku?" Aruna mengerti. Ki Joyo tidak butuh pendamping. Ia butuh pengakuan dan pelanjut pengabdian yang abadi. "Ndoro," jawab Aruna tulus, "panjenengan tidak butuh saya. Panjenengan butuh warisan yang abadi. Saya bersumpah, saya akan membantu panjenengan menanam akar panjenengan di bumi ini, agar tugas panjenengan tidak pernah hilang, agar nama panjenengan dikenang sebagai penjaga yang agung." Mbah Sutinah sangat terkesan dengan dialog Aruna. "Ki Joyo setuju, Nduk. Beliau hanya ingin diabadikan di tanah yang ia cintai. Beliau tidak punya keturunan, jadi beliau ingin simbol pengabdiannya yang ditanam," kata Mbah Sutinah. Mbah Sutinah kemudian menjelaskan ritual terakhir. Mereka harus kembali ke Sumbing, ke dekat pohon beringin tua tempat Aruna melihatnya pertama kali. Namun, mereka tidak akan mendekati pohon itu. Mereka hanya akan menanam benih di tanah yang mengarah ke sana. "Kita akan menanam pohon beringin kecil. Beringin melambangkan pengayoman, kekuatan, dan akar leluhur. Itu akan menjadi titisan pengabdian Ki Joyo," jelas Mbah Sutinah. Keesokan harinya, Aruna dan Mbah Sutinah berangkat ke Sumbing, ditemani oleh Indra yang diyakinkan Mbah Sutinah untuk membantu membawa peralatan ritual. Di lokasi yang berjarak aman dari pohon tua, Aruna menggali lubang kecil. Di dalam lubang itu, ia meletakkan benih beringin yang sudah diberkati, uang logam kuno sebagai simbol pemilik sah, dan kembang setaman segar sebagai persembahan. Saat Aruna menabur tanah, ia merasakan kehadiran Ki Joyo.
lebih kuat dari sebelumnya. Aruna berbicara dengan suara lantang, ditujukan ke arah beringin tua di kejauhan. Ndoro Kijaya Reksa Bumi, saya Aruna, telah menanamkan benih pengabdian panjenengan di tanah ini. Pohon ini adalah tanda abadi dari kesetiaan panjenengan pada bumi Sumbing. Mulai hari ini, biarkan pohon ini yang menjadi tempat panjenengan bersemayam dan mengawasi. Tugas panjenengan telah sempurna. Beristirahatlah dengan tenang. Seketika, angin kencang berhembus. Angin itu membawa aroma kenanga layu yang terakhir, lalu membawanya pergi jauh ke puncak gunung. Aruna merasakan sensasi tarikan yang kuat di bahu kirinya. Dingin yang melekat itu terlepas, seperti plester yang dicabut. Ia menoleh ke arah Mbak Sutinah yang tersenyum lega. Dia sudah pergi, Nduk. Dia kembali ke akarnya. Dia menjadi pelindung di sini, bukan pemilik di sana, kata Mbak Sutinah menunjuk ke arah Semarang. Sejak hari itu, Kijaya tidak pernah muncul lagi. Aruna kembali ke rumah, dan Pak Danu secara ajaib pulih sepenuhnya, seolah penyakitnya hanyalah ilusi yang cepat berlalu. Aruna hidup normal kembali, tetapi yang membawa sebuah pelajaran yang mendalam. Di setiap perjalanan ke gunung atau tempat keramat di Jawa, ia selalu menundukkan kepala, memberi salam hormat, dan tidak pernah berani membiarkan hatinya terlalu kagum pada hal-hal yang tidak terlihat. Karena ia tahu, di balik keindahan yang sunyi, ada para penjaga yang kesepian, mencari penerus untuk pundak yang beraroma kenanga layu. Setahun telah berlalu sejak Aruna berhasil mengembalikan Kijaya ke Gunung Sumbing. Kehidupannya di Semarang kembali normal. Ia tidak lagi melihat bayangan, tidak mencium aroma kenanga layu, dan yang terpenting, ia tidak lagi merasa dingin yang mati di bahu kirinya. Ayahnya pulih total dan Aruna kembali menjadi siswi cerdas yang riang. Namun, pengalaman itu telah mengubah Aruna. Ia menjadi lebih pendiam dan sangat menghargai keheningan. Setiap kali ia melihat berita tentang pendakian atau bencana alam di Jawa Tengah, ia selalu mengirimkan doa kepada Kijaya, seorang penjaga kesepian yang kini menjadi simbol pelindungnya dari jauh. Hingga suatu sore, saat ia sedang scrolling media sosial, sebuah unggahan dari akun pendaki populer di kota itu membuat jantung Aruna mencelos. Unggahan itu adalah foto selfie seorang pemuda yang tersenyum lebar, memegang ranting pohon kecil yang patah dengan caption sombong. Bagas _ sang penakluk. Lagi asik bikin jalan pintas di Sumbing. Ada ranting pohon jelek yang ganggu. Auto potong. Biar tahu rasa siapa yang berkuasa di jalur ini. WK. Lumayan buat tongkat nih. Aruna langsung mengenali wajah itu. Bagas. Dia adalah seniornya di sekolah. Terkenal nakal dan sombong. Selalu menganggap dirinya yang paling jago dalam urusan outdoor. Tapi bukan wajah Bagas yang membuat Aruna panik, melainkan ranting yang dipegangnya. Itu bukan sembarang ranting. Meskipun foto itu buram, Aruna bisa melihat akar kecil yang masih menggantung dan daunnya yang tebal. Ciri khas bibit pohon beringin yang ia tanam bersama Mbak Sutinah setahun lalu. Pohon yang menjadi simbol bersemayam dan warisan abadi Kijaya. Rasa dingin yang sudah lama hilang mendadak kembali, merayap dari telapak kaki hingga ke lehernya. Kali ini, dinginnya bukan dingin yang pasif, melainkan dingin yang mengancam. Malam itu, teror yang lebih buruk dari sebelumnya kembali menyapa Aruna. Ia tidak melihat Kijaya di kamarnya. Ia merasakan Kijaya. Seluruh ruangan bergetar, dan bau kemenyan yang sangat pekat menusuk hidungnya hingga Aruna batuk. Di dinding, bayangan Aruna dihempaskan oleh bayangan lain yang jauh lebih besar. Bayangan seorang lelaki tua yang tampak marah. Bukan lagi bisikan kesepian yang ia dengar, melainkan raungan amarah yang bergema di benaknya. Pengkhianat, kau berjanji, akarmu sudah ditanam, mereka merusaknya.
Mereka merobohkan pengabdianku. Siapa orang itu? Tunjukkan padaku. Aruna tahu, janji yang ia buat setahun lalu adalah sebuah perjanjian spiritual. Janji itu telah dilanggar dan Ki Joyo kehilangan satu-satunya wujud fisik pengabdiannya. Kepercayaan yang ia bangun dengan susah payah kini hancur lebur. Ki Joyo tidak lagi terikat pada Sumbing. Ia kini adalah roh pendendam yang terlepas. Teror itu tidak hanya dirasakan Aruna. Keesokan harinya, ia mendengar kabar dari sekolah Bagas. Si senior sombong itu mengalami kecelakaan aneh saat mengendarai motor. Ia jatuh sendiri. Tidak ada yang menabrak. Namun, seluruh tubuhnya tidak terluka. Hanya tangan kanannya, tangan yang memegang ranting beringin di foto itu, patah di beberapa tempat dengan luka goresan yang dalam dan aneh, seperti dicakar oleh akar yang keras. Aruna tahu betul itu adalah hukuman Ki Joyo. Sore harinya, Aruna memutuskan untuk menemui Bagas. Bagas dirawat di rumah sakit. Saat Aruna masuk ke kamarnya, ia melihat Bagas tampak ketakutan. Wajahnya pucat pasi. Saat Aruna duduk di sebelahnya, ia merasakan tekanan yang luar biasa di ruangan itu. Ia melihat sekilas bayangan hitam yang berkedip di sudut mata Bagas. Bagas, kau ingat pohon kecil yang kau patahkan di Sumbing? Tanya Aruna. Suaranya pelan tapi tegas. Wajah Bagas mendadak membiru. Ia gemetar hebat. Kau tahu? Kau lihat juga? Aku melihat seorang kakek tua di samping ranjangku. Dia marah. Dia memegang tanganku yang patah. Dia bilang, "Kau cabut akarku, akarmu yang ku cabut," kata Bagas terisak. Itu adalah Ki Joyo, penjaga bumi di sana, dan kau merusak persemayaman terakhirnya, kata Aruna penuh penyesalan. Saat itu Aruna merasakan Ki Joyo hadir lebih dekat dari biasanya. Tepat di belakang Bagas, ia melihat Ki Joyo tersenyum sinis. Senyum yang menunjukkan betapa puasnya ia melihat penderitaan Bagas. Namun mata Ki Joyo tertuju pada Aruna, seolah berkata, "Ini baru permulaan dari kegagalanku." Aruna menyadari jika ia tidak bertindak cepat, Ki Joyo tidak hanya akan menyakiti Bagas, tapi juga akan kembali menyalahkan Aruna dan mungkin mengambil nyawa Bagas sebagai balas dendam atas pengkhianatan spiritual. Aruna segera menelpon Mbah Sutina. Mbah Sutina mendengarkan ceritanya tanpa terkejut. Namun ada nada keprihatinan yang mendalam dalam suaranya. Ki Joyo kembali. Kali ini amarahnya murni, Nduk. Dia telah kehilangan kepercayaan. Dia merasa kita menipu dia. Mengembalikannya sekarang akan sangat sulit. Kita harus melakukan ritual keseimbangan 5 pancer, kata Mbak Sutina. Ritual ini jauh lebih rumit daripada sekedar menanam pohon. Mbak Sutina menjelaskan bahwa Ki Joyo kini menganggap dirinya dikhianati oleh 5 elemen yang menjadi saksi perjanjian. Aruna, unsur manusia, pohon beringin, tanah, api unggun, api, angin gunung, udara, dan air embun, air. Kita harus memulihkan kelima pancer itu. Dan yang paling penting, kita harus menarik Ki Joyo keluar dari tubuh Bagas sebelum dia menarik nyawa anak itu, jelas Mbak Sutina. Mbak Sutina meminta Aruna untuk membawa Bagas ke rumahnya di Solo. 2 hari kemudian, Bagas dibawa ke rumah Mbak Sutina dalam kondisi lemah dan terus menggigil. Meskipun suhu badannya normal, ia tidak bisa tidur karena setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah murka Ki Joyo. Ritual dilakukan pada malam Selasa Kliwon di halaman rumah Mbak Sutina yang dikelilingi pagar bambu. Persiapan ritual sangat rumit. 1. Pengembalian tanah beringin. Aruna harus membawa Bagas untuk menanam tunas beringin baru di pot tanah liat, bukan di gunung. Aruna sendiri yang harus memegang tangan Bagas yang patah, membantu dia menabur tanah dengan tangan kirinya. Yang kedua, persembahan air dan udara atau sesaji.
Mbak Sutinah menyiapkan 7 kendi berisi air dari 7 sumber mata air berbeda dan diletakkan di bawah kain putih. Di tengah kendi diletakkan tempat pembakaran dupa yang tak boleh padam. Yang ketiga, pengikat manusia atau jiwa. Bagas harus mengenakan kain mori putih yang diikat di pergelangan tangannya. Di ujung tali itu, Aruna harus mengikatkan rambutnya sendiri sebagai simbol pertaruhan jiwanya. Di tengah ritual, Mbak Sutinah duduk bersila, matanya tertutup. Ia melantunkan tembang kinanti yang sangat panjang, memanggil Ki Joyo dengan hormat. Aruna duduk di samping Bagas, memegang erat ikatan tali di pergelangan tangan mereka. Dingin yang mencekam kembali. Bau kemenyan di ruangan itu mendadak menghilang, digantikan oleh aroma tanah basah yang menyengat dan bau anyir. Ki Joyo muncul. Kali ini, ia terlihat lebih tua, lebih kurus, dan di punggung beskapnya tampak bercak-bercak lumpur dan robekan, seolah ia baru saja bangkit dari kubur yang kotor. Wajahnya menatap lurus ke arah Aruna. Kemarahannya terasa seperti gelombang panas yang membakar kulit Aruna. Kau berbohong, kau menipu. Ini adalah pengkhianatan. Aku akan mengambilnya, lalu aku akan mengambilmu, agar kau tahu rasanya kehilangan pengabdian. Suara Ki Joyo terdengar tanpa bibir bergerak. Tidak, Ndoro Ki Joyo, Aruna berteriak. Saya tidak berbohong. Saya yang bertanggung jawab. Saya yang ceroboh memilih pendamping yang tidak tahu cara menghormati bumi. Aruna menunjuk Bagas yang kini gemetar hebat. Dia sudah dihukum, tangannya sudah patah. Itu adalah harga yang pantas untuk mencabut akar panjenengan. Tapi jangan ambil jiwanya. Biarkan dia yang sekarang menanam kembali warisan panjenengan. Biarkan dia yang menjadi saksi hidup betapa besarnya pengabdian panjenengan. Ki Joyo menatap Bagas. Bagas yang kini terikat pada Aruna merasakan seluruh penderitaan dan kesepian Ki Joyo membanjiri benaknya. Ia mulai menangis, bukan karena takut, tapi karena penyesalan yang mendalam. Ampuni saya, Ndoro. Saya yang sombong. Saya akan menjaga pohon ini. Saya akan bersumpah demi hidup saya. Beri saya kesempatan untuk menjalani pengabdian panjenengan. Bagas memohon, suaranya parau. Mbak Sutinah tiba-tiba membuka matanya. Ia mengambil keris kecil yang tersembunyi di balik kain batik dan menusuk tanah di antara Bagas dan pohon beringin yang baru ditanam di pot. Ki Joyo Rekso Bumi, engkau adalah abdi dalam yang terhormat. Kehormatanmu telah dikembalikan bukan oleh janji, tapi oleh pertanggungjawaban dan penyesalan. Ambil kembali amarahmu, tinggalkan anak ini, seru Mbak Sutinah. Ia kemudian mengambil kapas putih dan mengusap bau kiri Bagas, tepat di tempat Ki Joyo biasa bersemayam. Saat kapas itu menyentuh kulit Bagas, sebuah asap hitam yang dingin keluar dari tubuh Bagas, diikuti oleh raungan yang memekakkan telinga. Asap putih berbentuk siluet Ki Joyo yang kini tampak sangat kecil dan lelah. Ki Joyo tidak lagi marah. Ia melihat tunas beringin baru di pot tanah liat yang kini mulai bergetar. Mbak Sutinah menunjuk ke tunas itu. Ini adalah rumahmu yang baru, Ki Joyo. Selama anak ini menjaganya, pengabdianmu akan hidup di bumi ini. Ki Joyo menatap Aruna untuk terakhir kalinya. Kali ini, tidak ada lagi kecurigaan atau amarah, hanya pengakuan. Ia mengangguk kecil. Asap hitam itu kemudian menyusut, merayap, dan diserap oleh tanah di dalam pot beringin. Seketika, ketegangan spiritual di ruangan itu menghilang. Aroma kemenyan dan tanah basah sirna digantikan oleh aroma teh melati yang lembut. Bagas pingsan karena kelelahan, tapi ia tidak lagi menggigil. Aruna melepaskan tali ikatan rambutnya dari tangan Bagas. Ia melihat Bagas, meskipun terluka, kini memiliki beban yang jauh lebih berat di pundaknya daripada yang pernah ia rasakan. Prosesi yang rumit itu berhasil. Ki Joyo tidak lagi terikat pada Aruna atau mencari balas dendam. Ia kini bersemayam di dalam tunas beringin yang ditanam oleh Bagas. Mbak Sutinah
memutuskan bahwa Bagas tidak boleh kembali ke Semarang sampai ia benar-benar pulih dan memahami tanggung jawabnya. Bagas, si senior sombong, kini menjadi penjaga pohon yang rendah hati di rumah Mbak Sutina. Ia harus merawat tunas beringin itu setiap hari, berbicara padanya, dan menjadikannya simbol pengabdian abadi Ki Joyo. Ki Joyo sudah lelah dengan janji, Nduk. Dia hanya percaya pada tindakan. Kini Bagaslah yang harus membayar harga atas perusakan itu. Dan dengan menjaganya, dia juga menjaga namamu dari murka Ki Joyo. Mbak Sutina menjelaskan pada Aruna. Aruna kembali ke Semarang dengan hati yang lega, tetapi juga penuh kewaspadaan. Ia belajar bahwa dunia spiritual tidak mengenal kata lupa atau maaf yang mudah. Kepercayaan yang hilang harus dibayar dengan proses yang jauh lebih rumit dan pertaruhan jiwa. Setiap beberapa bulan, Aruna mengunjungi Bagas, yang kini tampak berbeda. Ia tidak lagi sombong, melainkan tenang dan fokus merawat pohon beringin di halaman Mbah Sutina. Aruna tahu, kisah Ki Joyo dan Gunung Sumbing tidak akan pernah benar-benar berakhir. Itu hanyalah sebuah warisan yang harus dijaga, di mana satu kesalahan bisa membawa murka dari alam lain. Dan di pundak Aruna, kini hanya tersisa sebuah pelajaran, bahwa setiap tindakan di dunia nyata memiliki gaungnya di dunia gaib, dan ia, Aruna, adalah jembatan antara keduanya. Setahun setelah ritual rumit di rumah Mbah Sutina, kehidupan Aruna benar-benar menemukan titik stabilnya. Trauma yang dulu melilitnya kini telah diubah menjadi kekuatan sunyi. Ki Joyo sudah sepenuhnya bersemayam dalam tunas beringin yang dirawat Bagas di Solo. Dan tekanan spiritual yang dulu mencekik Aruna hilang tak berbekas. Ia kembali menonjol di sekolah, meraih nilai-nilai terbaik, dan yang paling melegakan, hubungan dengan keluarganya pulih seutuhnya. Ayah Aruna, Pak Danu, selalu memeluk putrinya dengan kehangatan ekstra. Ia tidak pernah lagi menanyakan apa yang terjadi, tetapi Aruna tahu, di balik mata ayahnya ada rasa syukur mendalam. Bagas, si senior yang dulu sombong, kini menjelma menjadi sosok yang sangat bertanggung jawab. Ia tetap tinggal di Solo, di bawah bimbingan Mbah Sutina, merawat tunas beringin yang ia namai Rekso Jiwo atau penjaga jiwa. Tangan kanannya pulih, tetapi di sana ia menato sebuah ukiran kecil berbentuk akar beringin, sebagai pengingat abadi akan sumpahnya dan kesalahan masa lalu. Bagas tidak lagi mendaki gunung untuk menaklukkan, tetapi untuk membersihkan dan menghormati. Sementara Bagas mengurus urusan fisik dan akar bumi, Aruna mendapati bahwa ia kini bertanggung jawab atas warisan spiritual Ki Joyo. Kemampuan Aruna untuk melihat dan merasakan dimensi lain tidak hilang. Sebaliknya, tanpa beban amarah dan ketakutan, indranya menjadi jernih dan terkendali. Ia kini bisa mematikan spektrum penglihatannya itu sesuka hati, seperti memejamkan mata. Namun, ketika ia memilih untuk membuka indranya, yang ia lihat bukan lagi bayangan yang mengancam, melainkan spektrum informasi yang bermanfaat. Ia mulai membantu Mbah Sutina. Awalnya hanya hal-hal kecil. Mbah, cincin Simbah yang hilang itu jatuh di dalam lubang sumur, tersangkut di batu lumut, kata Aruna suatu pagi. Dan benar saja, setelah diselidiki, cincin pusaka Mbah Sutina ditemukan persis di sana. Lama-kelamaan, ia menjadi semacam konsultan spiritual dadakan bagi lingkungan sekitar Mbah Sutina. Orang-orang datang bukan karena Aruna adalah dukun, melainkan karena ia dianggap anak yang matanya jujur. Ia tidak memberi jampi-jampi, melainkan kebenaran dan petunjuk logis yang disaring dari penglihatannya. Misalnya, seorang pedagang yang merasa tokonya diserang sihir. Aruna tidak mengusir hantu. Ia hanya berkata, "Bukan sihir yang merusak, Pak. Saya melihat di sudut toko itu ada entitas tua yang terganggu karena Pak D menumpuk dagangan di atasnya. Coba pindahkan tumpukan itu dan minta maaf pada tanah di sana." Pedagang itu menurut, dan setelah ia membersihkan serta memberi sedikit persembahan kecil sebagai permintaan maaf kepada
penunggu toko yang terhimpit, rezekinya kembali lancar. Aruna telah belajar dari Ki Joyo. Masalah spiritual seringkali berakar pada ketidakhormatan dan kesombongan manusia itu sendiri. Suatu malam, saat Aruna bermeditasi di kamarnya, ia merasakan sensasi kedatangan yang sudah lama ia kenal, namun kini terasa hangat dan damai. Aroma kemenyan Arab dan kenanga segar bukan layu memenuhi kamarnya. Ki Joyo berdiri di hadapannya. Ia tidak lagi mengenakan beskap yang robek dan berlumur lumpur, melainkan beskap beludur hitam yang tampak baru dan bersih, dengan jarit parang rusak yang berkilauan. Ia tampak seperti seorang priayi terhormat yang sedang menghadiri acara penting. Ki Joyo membungkuk dalam-dalam. Sebuah gestur hormat yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Nggih, Ndara, kula sampun manggihi karaharjan ingkang sejati." "Iya, Tuan, saya sudah menemukan kedamaian yang sejati." Suara Ki Joyo terdengar di benak Aruna, lembut seperti bisikan angin di pucuk pohon. "Matur nuwun, kau dan anak sombong itu telah menepati janji. Pengabdianku kini abadi, berakar, dan dihormati." Aruna yang kini sudah terlatih menghadapi keberadaan astral membalas hormat. "Panjenenganlah yang patut dihormati, Ndara Ki Joyo. Saya hanya melakukan kewajiban saya." Ki Joyo tersenyum. Senyum yang tulus menghilangkan kesan horor dari wajahnya yang keriput. "Aku datang bukan hanya untuk berterima kasih, Nduk. Engkau telah membuktikan bahwa engkau memiliki kemurnian jiwa dan keberanian bijak. Sifat-sifat inilah yang dibutuhkan oleh seorang penyambung rasa antara dua alam," kata Ki Joyo. Ia kemudian menjelaskan bahwa sebagai abdi dalam, ia memiliki hak untuk mewariskan sebagian ilmu spiritualnya kepada orang yang telah memulihkan kehormatannya. Ki Joyo mengangkat kedua tangannya, membiarkan cahaya perak hangat terpancar dari sana. "Aku mewariskan padamu Aji Sastra Candra Birawa," ucap Ki Joyo. Aruna terpana. Sastra Candra Birawa adalah ajian kuno yang secara harfiah berarti ilmu menulis dan melihat kekuatan hebat. Konon, ajian ini tidak memberikan kekuatan fisik, melainkan kekuatan kearifan dan visi yang mendalam. Ki Joyo melanjutkan penjelasannya. "Ajian ini adalah kunci untuk mengendalikan mata batinmu dengan sempurna. Ketika kau menggunakannya, kau tidak hanya melihat hantu atau bayangan secara acak. Kau akan melihat akar masalah spiritual dengan jernih. Kau akan mampu membedakan mana energi yang butuh diusir, mana yang butuh dihormati, dan mana yang hanya butuh didengarkan. Ini akan memberimu kebijaksanaan 7 lapisan. Pertama, melihat masalah. Kedua, melihat akar masalah. Ketiga, melihat emosi di balik masalah. Keempat, melihat sejarah spiritual tempat itu. Kelima, melihat solusi yang paling damai. Keenam, melihat dampak solusi itu ke depan. Dan ketujuh, melindungi jiwamu sendiri dari imbalan spiritual negatif." Ki Joyo menggerakkan tangannya ke arah dada Aruna. Aruna merasakan sensasi hangat yang sangat kuat merasuk ke jantungnya, seolah ada buku kuno yang tiba-tiba tertanam di sana. "Gunakan ajian ini untuk membantu bumi, bukan untuk dirimu sendiri. Jangan pernah mengambil keuntungan, atau ajian ini akan kembali menjadi bumerang, dan kau akan menjadi sekesepian diriku saat pertama kau melihatku," pesan Ki Joyo. Setelah itu Ki Joyo membungkuk sekali lagi, dan sosoknya memudar. Kali ini menyisakan bau kenanga yang lembut dan damai, seolah sebuah restu. Dengan Aji Sastra Candra Birawa, kehidupan Aruna sebagai penyambung rasa semakin mendalam. Ia tidak pernah lagi kembali ke merbabu atau sumbing. Justru ia menggunakan kemampuannya di tengah hiruk pikuk kota Semarang, tempat di mana masalah spiritual seringkali tersembunyi di balik modernitas dan kesibukan.
Aruna tahu ia telah menerima anugerah yang jauh lebih besar daripada sekedar bebas dari teror. Ia menerima tanggung jawab untuk menjadi penyambung rasa, mediator, dan penasehat. Ia sering mengunjungi Mbak Sutina dan tak lupa selalu melihat Bagas yang kini telah menguasai ketenangan. Pohon rekso jiwa telah tumbuh besar, berdaun lebat, menjadi penanda spiritual yang kuat di halaman Mbah Sutina. Aruna tahu jika ia melihat bayangan Ki Joyo tersenyum di dekatnya, itu bukanlah ancaman, melainkan pengawas yang memastikan ia menggunakan warisan itu dengan bijak. Ki Joyo telah menemukan kedamaian, dan melalui Aruna, pengabdiannya terhadap bumi Jawa terus berlanjut. Ia telah mewariskan sastra Candra Birawa, bukan untuk menaklukkan alam astral, melainkan untuk memahaminya dengan hati yang rendah hati. Dan begitulah Aruna, sang gadis yang pernah membawa beban teror di pundak, kini berdiri tegak, menjadi pelindung yang bersembunyi di balik senyum paling manis, membawa damai bagi yang hidup dan menghormati bagi yang tak kasat mata. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga menjadi hikmah, yang ditulis oleh Mas Rian dalam judul Rekso Jiwa Warisan Sang Abdi Dalem. Nantikan kisah berikutnya. Saya pamit undur diri, mohon maaf jika ada intonasi yang kurang pas. Wassalamualaikum, terima kasih semuanya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.